PJP juga. Dia pernah di echo apa hasil ekonya? Oh ya wes, oke. Halo, selamat malam Ayah Bunda. Ketemu lagi dengan Dokter Listia di sini. Apa kabar? Harapan saya kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang konstipasi atau kalau orang Jawa bilang bebelen. Apa konstipasi itu? Konstipasi adalah suatu keadaan jika frekuensi BAB pada anak-anak kurang dari 3 kali dalam 1 minggu dengan konsistensi yang keras disertai dengan nyeri saat BAB. Dan BAB dalam jumlah yang besar setidaknya 1 kali setiap 7 atau 30 hari atau pada saat pemeriksaan fisik terdapat massa atau gumpalan dari feses. Pada anak-anak, konstipasi memerlukan perhatian khusus karena bisa merupakan manifestasi dari berbagai kelainan. Nah, definisi konstipasi pada anak-anak berbeda karena ini disebabkan karena persepsi yang berbeda antara dokter dan pasien. Pada anak-anak kurang dari 4 tahun, definisinya. Pada anak-anak kurang dari 4 tahun, frekuensi BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu dan gerakan usus yang terasa sakit disertai dengan retensi feses bisa dikatakan sebagai konstipasi. Tapi pada anak-anak lebih dari 4 tahun dengan frekuensi gerakan usus 2-3 kali dalam 1 minggu tanpa laksansia atau 2-3 kali soiling atau orang Jawa bilang adalah cepirit atau enkopresis periode 7-30 hari dan teraba massa atau benjolan keras di perut atau di sekitar anus itu bisa merupakan konstipasi atau bebelen. Apakah penyebab konstipasi atau bebelen? 10% disebabkan karena organik atau kelainan di dalam organnya dan selain itu adalah disebabkan karena non-organik atau fungsional. Nah, klasifikasinya bisa kita definisikan non-struktural atau tidak ada kelainan di organ pencernaan. Itu bisa disebabkan karena diet yang rendah serat atau inteknya kurang atau dia mengalami malnutrisi atau gejala-gejala dari irritable bowel syndrome atau juga tidak diketahui penyebabnya. Nah, kalau yang termasuk struktural atau yang ada gejala kelainan dalam organnya bisa disebabkan karena gangguan di anus, sakit pada anus, misalnya abses, hemoroid atau ambeien, kemudian volvulus atau itu subsepsi, kemudian juga bisa disebabkan karena gangguan saraf atau kita kenal sebagai megakolon kongenital. Nah, psikologi juga bisa menyebabkan konstipasi atau bebelen, misalnya anak sedang depresi, kemudian anoreksia nervosa atau tidak mau makan sama sekali, atau pada anak-anak yang sedang mengalami fase anal dia menolak defekasi yang bisa disebabkan karena ketakutan dengan kamar mandi yang jorok atau kamar mandi yang gelap atau toilet yang banyak kecoaknya. Itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Beberapa macam obat juga bisa menyebabkan efek samping konstipasi, misalnya obat anestesi, obat-obat anti kejang, dan obat-obat lemah dan antidepresi juga bisa menyebabkan konstipasi. Nah, dari semua itu, yang paling sering menyebabkan konstipasi adalah 1. Makanan yang kurang serat, yang kedua kurang minum air putih, yang ketiga diet yang salah, misalnya susu formula atau perubahan makanan, kemudian kurang latihan atau kurang toilet training, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit atau kurang toilet training atau beberapa kelainan yang berhubungan dengan usus besar dan rektum atau kelainan yang berhubungan dengan fungsi usus atau juga bisa disebabkan karena Hirschsprung disease atau megakolon kongenital yang menyebabkan pengeluaran mekonium atau feses yang terhambat atau bisa juga stres karena perpindahan tempat tinggal karena kematian salah satu anggota. Nah,
pada saat periksa ke dokter, dokter akan melakukan anamnesis, akan menanyakan riwayat bagaimana konstipasi itu terjadi, riwayat BAB-nya, frekuensinya berapa kali dalam seminggu, ukurannya besar, konsistensinya keras seperti tai kambing misalnya, atau kesulitan saat BAB, atau BAB-nya berdarah, atau nyeri saat BAB. Kemudian dokter juga akan menanyakan riwayat makanan atau ada masalah psikologi seperti yang tadi dibilang, misalnya ada perpindahan atau kematian anggota keluarga, dan gejala lain seperti nyeri abdomen. Nah, setelah anamnesis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu diraba perutnya apakah ada teraba massa atau benjolan besar pada perut sebelah kiri atau sebelah kanan, atau pada pemeriksaan di sekitar anus terdapat misalnya fisura atau lecet-lecet gitu. Nah, selain itu, setelah anamnesis pemeriksaan fisik, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang. Bisa juga dilakukan foto polos abdomen atau radiografi sederhana, atau bisa juga dilakukan rekografi dengan barium enema, kemudian bisa juga dilakukan manometri dengan amorektal, dan biopsi usus. Bagaimana pengelolaan konstipasi? Yang pertama, yang paling penting adalah KIE, konsultasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita lakukan diari catatan bagaimana dia aktivitas sehari-harinya, makannya seperti apa, dietnya sudah cukup serat atau belum, air putihnya sudah banyak atau masih kurang, kemudian toilet trainingnya seperti apa, keberhasilan toilet trainingnya. Kemudian setelah itu dokter juga bisa melakukan pemberian obat-obatan. Nah, obat-obatan yang kita lakukan adalah satu untuk evakuasi, bisa dilakukan dengan obat-obatan yang dimasukkan ke anus, misalnya enema atau sorbitol. Selain obat-obatan yang untuk evakuasi, dokter juga akan memberikan obat-obatan untuk maintenance, untuk menjaga supaya feses tetap lancar. Ini untuk memutus supaya tidak terjadi lingkaran setan akibat dari konstipasinya. Biasanya dokter akan memberikan obat yang berisikan laktulosa dengan dosis 1-3 ml per kilogram berat per hari. Kemudian bisa juga obat yang sorbitol atau bisa kodil. Nah, karena tadi penyebabnya bisa karena psikologis, jadi dokter juga akan bekerja sama dengan psikolog. Bila diperlukan, dokter juga bekerja sama dengan bedah apabila ada gejala ke arah gangguan dari organnya. Nah, setelah terapi-terapi tadi, bagaimana dibilang kalau terapinya berhasil? Dibilang berhasil adalah kalau frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali per minggu, kemudian enkopresis atau frekuensi BAB yang banyak itu frekuensinya kurang dari 2 kali per minggu dan tidak lagi menggunakan laksansia. Nah, dari sharing kali ini semoga berguna untuk kita semua. Please like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya berguna untuk orang lain. Dadah!